Sebelum kita bahas materi daging yang satu ini, info penting wajib disimak buat kalian yang ingin konsultasi langsung via WhatsApp atau dapetin video khusus yang nggak dipublis ke umum alias khusus pelanggan. Join sekarang juga di channel ini. Klik gabung atau klik link di deskripsi. Oke, kita lanjut ke pembahasan setelah intro yang satu ini. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng saya Nurdin Hoirudin. Dan pada video kali ini kita akan membicarakan tentang conversion tracking pixel flow. Ini rumit banget ya bahasanya, bahasa Inggris, tapi intinya adalah flow pixel dalam men-track konversi lah, begitu ya. Kurang lebih seperti itu. Dan ini pastinya teman-teman menggunakan website gitu. Karena begini, ada kesalahan yang dilakukan oleh pengiklan, apalagi pemula. Kesalahannya yang pertama, bingung menempatkan event di websitenya gitu ya. Misalkan begini, tombol WhatsApp ditambahkan eventnya purchase gitu ya, atau misalkan tombol WhatsApp juga ditambahkan sebagai add to chat. Nah, sebetulnya yang tepat itu seperti apa sih? Nah, makanya pada video kali ini kita akan bahas tentang conversion tracking pixel flow ya. Oke guys, dalam menentukan event di website itu teman-teman perlu memperhatikan flow atau alur ya, alur dari masuknya audiens atau konsumen ketika dari iklan ya mengklik masuk ke website sampai kemudian event purchase gitu ya. Nah, saya akan kasih contoh deh sebuah hal yang simple yang ini paling banyak digunakan, yaitu saat masuk ke website itu mereka larinya ke WhatsApp. Oke, ini yang pertama dulu ya, studi kasusnya. Jadi begini, ketika teman-teman ingin menentukan event gitu ya, lumrahnya seperti ini. Ketika di website itu ketika orang masuk, misalkan teman-teman menggunakan landing page, maka itu bisa disebut dengan fake view gitu ya. Atau pilihannya teman-teman view content. Pilihannya dua aja itu gitu ya. Karena ini bukan e-commerce ya, tapi landing page. Nah, baru selanjutnya ketika teman-teman mengarahkannya, pertama mengarahkannya ke WhatsApp, maka di tombol WhatsApp itu cukup menggunakan lead saja gitu ya. Jadi WhatsApp itu lead gitu ya, jangan jadi purchase gitu ya, karena beda gitu ya teman-teman semuanya. Nah, kalau misalkan kasus yang kedua, landing page tapi kemudian diarahkan ke form. Nah, misalkan begini, teman-teman menggunakan produk, anggaplah order online misalkan. Nah, ketika masuk ke website, misalkan tampilan pertama itu eventnya view content. Nah, kemudian tombol di bawah klik order gitu ya, sebelum ke form itu misalkan teman-teman bisa menambahkan dengan lead kalau misalkan pengen lead ya, tapi kalau pengen add to chat juga bisa gitu ya. Nah, kemudian setelah itu maka munculkan ya formnya. Nah gitu. Nah, di situ teman-teman bisa tambahkan sebagai add payment info gitu ya, atau memulai proses pembayaran. Nah, baru setelah disubmit di tombol submit itulah, atau di page untuk terima kasih gitu ya, itu purchase. Nah, maka itu benar tuh. Jadi masuk ke purchase gitu ya. Nah, itu kalau menggunakan form ya. Jadi posisi purchase itu memang beli gitu, bukan hanya WhatsApp gitu kayak gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman menggunakan e-commerce, maka ketika masuk ke website utama gitu ya, atau ke laman utama, itu bisa menggunakan page view gitu ya. Nah, baru ketika konsumen misalkan mengklik kontennya, maka itu view content. Lalu kemudian ada add to chat. Nah, itu bisa menyesuaikan. Kemudian fast form, add payment info. Nah, itu sampai kemudian submit form itu purchase. Nah, begitu kira-kira teman-teman. Jadi jangan sampai teman-teman salah gitu ya, dan nggak tahu alurnya. Jadi pertama fake view, view content, add to chat, initial checkout, dan purchase ya. Jadi flow-nya seperti itu. Jadi conversion
trackingnya seperti itu. Nah, buat teman-teman semuanya, mudah-mudahan ini bermanfaat meskipun ya agak sedikit belepotan ya ngejelasinnya. Yang penting teman-teman paham gitu, purchase itu di sebelah mana sih? Jangan sampai menempatkan purchase di tombol WhatsApp. Oke, sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.